Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Asabti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan resumen materi 1 dan 2 dari pemateri-pemateri dalam PBAK jurusan yang dilaksanakan hari pertama ini. Untuk materi 1 disampaikan oleh Kak Ivan Gamarudin SPD dengan temanya yaitu kepemimpinan dan keorganisasian. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi intinya dalam materi ini tentang kepemimpinan ini disampaikan bahwa pemimpin itu atau sikap kepemimpinan adalah sikap di mana atau sifat di mana kita mempengaruhi orang lain dan kita juga memberi contoh kepada orang lain supaya apa? Supaya terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Pemimpin yang baik itu dilihat dari pemimpin yang baik itu tidak dilihat dari seberapa banyak yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik itu juga tidak dilihat dari seberapa lama dia memimpin. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa atau yang dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut leader. Leader memiliki arti yang pertama yaitu loyalty. Artinya seorang pemimpin harus mampu meningkatkan loyalitas dan memastikan kesetiaan dari para anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua ada edukasi. Ketiga ada advice atau saran tentang masalah yang ada. Kemudian yang keempat adalah disiplin, yaitu contoh dari jenis ketika menetapkan disiplin dalam kegiatan. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah: 1. Menjalin kedekatan dengan anggota. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kemudian yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Jadi intinya seorang pemimpin harus bisa meyakinkan anggota-anggota yang dipimpinnya itu. Kita harus bisa sedekat mungkin dengan para anggota supaya akan melahirkan rasa nyaman baik di para anggota maupun dalam diri seorang pemimpin. Kemudian fungsi seorang pemimpin yang pertama adalah instruktif. Instruktif itu adalah memberikan arahan kepada anggota-anggota apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah konsultatif, yaitu pemimpin adalah sebagai tempat di mana anggota-anggotanya berhak meminta saran dan nasihat kepada seorang pemimpin tersebut. Kemudian fungsi ketiga yaitu partisipasi dan yang keempat adalah pengendalian. Kemudian materi tentang organisasi disampaikan bahwa organisasi itu berasal dari kata organ. Organ itu merupakan bagian atau susunan tubuh dari mulai kepala, tangan hingga ujung kaki. Adapun organisasi yang dimaksud di sini adalah sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi ketika ada orang, baik itu kita tidak memandang siapa orangnya ya, baik itu dari bangsa apapun, baik dari suku apapun, ras manapun, ketika ada tujuan bersama, nah maka itu dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan organisasi. Adapun manfaat organisasi diantaranya yang pertama adalah melatih mental individu dan leadership. Yang kedua, bertukar pikiran dan bekerja sama. Bekerja sama tentunya antara pemimpin dan juga anggotanya. Kemudian yang ketiga, mampu mendesain serta menciptakan manajemen waktu. Karena dalam berorganisasi itu kita harus pandai-pandai memanage waktu. Apalagi kalau misalkan kita berorganisasi sambil sekolah atau sambil kuliah atau di sela-sela kesibukan lain. Kita harus pandai-pandai memanage waktu kita. Kapan waktu berkumpul dengan anggota di organisasi, kapan kita menghabiskan waktu pribadi kita. Jangan sampai jadwal yang seharusnya untuk organisasi malah kita lakukan untuk kegiatan lain. Jangan sampai seperti itu. Kemudian manfaat yang lain adalah mampu menghadapi segala tekanan yang diberikan.
Semakin banyak masalah dalam sebuah organisasi, itu akan semakin baik untuk meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Jadi semakin banyak masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi, maka akan semakin naik pula derajat atau kualitas kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi kedepannya kita sudah tidak asing lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Kemudian memperluas relasi, karena dalam organisasi tentu orang-orangnya terdiri dari berbagai macam karakter, berbagai macam sikap, watak, dan latar belakang tentu berbeda-beda, dan ini akan membuat kita bisa lebih mengerti satu sama lain, dan juga kita dapat memperbanyak relasi kita. Kemudian pembentukan karakteristik dan penambahan wawasan. Jadi dalam organisasi tentu ada pelatihan pembentukan karakter dalam diri masing-masing setiap anggota, dan juga menambah wawasan, karena dalam organisasi selalu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Kemudian untuk materi kedua disampaikan oleh Kak Didi Mufrodi. Temanya yaitu tentang ITLA, atau singkatan dari Ittihadu Thalabatil Lughatil Arabiyyah di Indonesia. Adapun sejarah ITLA ya, ITLA itu adalah sebuah organisasi ya, organisasi yang didirikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Sejarah terbentuknya organisasi ITLA maksudnya, yang pertama itu dideklarasikan oleh perwakilan mahasiswa jurusan BSA atau Bahasa dan Sastra Arab, dan juga PBA, Pendidikan Bahasa Arab, dari 14 perguruan tinggi se-Indonesia pada tanggal 9 Desember 2012 di Yogyakarta, tepatnya di UIN Sunan Kalijaga. Yang kedua, organisasi ini berawal dari inisiatif seorang ketua HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan BSA ya, jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2011 sampai 2013, yaitu oleh seorang yang bernama Ja'far Shadiq Eshum. Kemudian sejarah yang ketiga, organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa jurusan Bahasa Arab tingkat nasional, artinya se-Indonesia. Kemudian terciptalah organisasi ini dengan nama Ittihadu Thalabatil Lughatil Arabiyyah di Indonesia, atau yang disingkat menjadi ITLA, yang berarti Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Kemudian ITLA dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut dengan DPW atau Dewan Perwakilan Wilayah. Dalam ITLA terdapat 6 DPW ya, atau 6 pembagian wilayah, DPW 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian setelah berjalan kurang lebih selama 9 tahun, ITLA Indonesia sudah merangkul 93 instansi di seluruh Indonesia, sedangkan DPW 4 sudah ada 39 instansi dengan 44 HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan yang bergabung di dalamnya. Nah, adapun untuk pembagian wilayah ITLA sendiri tadi ya, dimulai dari DPW 1 sampai DPW 6. DPW 1 yaitu wilayahnya adalah di Sumatera. Untuk DPW 2 di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. DPW 3 berwilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. DPW 4 di Jawa Timur, NTB, dan Bali. Untuk DPW 5 di Sulawesi, dan DPW 6 di Kalimantan. Organisasi ini memiliki visi, misi, dan tujuan tentunya. Adapun visi dari ITLA yaitu menuju mahasiswa bahasa Arab yang berprestasi dan berkualitas tinggi. Sedangkan misinya, yang pertama, sebagai wadah aspirasi dan silaturahmi mahasiswa bahasa Arab se-Indonesia. Yang kedua, membantu mahasiswa bahasa Arab untuk meningkatkan kompetensi dan karirnya. Yang ketiga, sebagai pusat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Arab. Misalkan seperti contohnya lomba-lomba tentang bahasa Arab. Nah, itu sebelum informasinya sampai ke kita selaku mahasiswa, itu lewat organisasi ITLA terlebih dahulu. Nah, nanti dari ITLA baru diturunkan ke DPW, dari DPW baru ke HMJ, nah dari HMJ baru ke kita informasinya sampai. Kemudian yang keempat,
mengembangkan bahasa Arab dalam bentuk pelatihan. Jadi ITLA ini suka ada acara-acara tentang pelatihan-pelatihan bahasa Arab. Seperti salah satunya adalah kemah bahasa Arab. Ya, kemah bahasa Arab itu hampir di tiap DPW itu selalu diadakan. Kemudian yang kelima, membangun kerjasama mahasiswa bahasa Arab di tingkat nasional, di tingkat regional, nasional, dan juga internasional. Jadi ITLA ini sudah go internasional. Adapun tujuan dari organisasi ITLA, satu, mewujudkan jaringan silaturahim, komunikasi, dan koordinator antar mahasiswa bahasa Arab seluruh Indonesia. Yang kedua, berperan aktif dalam pelaksanaan, pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan bahasa Arab di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan IMLA. Nah, jadi tadi ada ITLA, sekarang ada IMLA. IMLA itu singkatan dari Ittihad Al-Mudaris Al-Lughah Al-Arabiyah. Kalau tadi ITLA itu adalah Ittihadut Thalabah, artinya untuk mahasiswa. Nah, kalau ini Ittihad Al-Mudaris, untuk para guru. Jadi ITLA sebagai muridnya dan IMLA sebagai gurunya, atau bisa dikatakan juga sebagai ayahnya ya. Menjalin kerjasama dengan IMLA, pemerintah, serta lembaga terkait dalam pengembangan bahasa Arab di Indonesia. Nah, jadi ITLA ini bekerja sama dengan IMLA, dengan pemerintah. Nah, itu untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan, dalam agenda-agenda yang dilaksanakan oleh ITLA ini. Di ITLA juga terdapat departemen-departemen. Nah, departemen inilah yang nanti akan membantu setiap bidang-bidang yang ada dalam ITLA ini. Adapun departemennya diantaranya Departemen Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, Departemen Penelitian dan Pengembangan. Yang ketiga ada Departemen Badan Seni Otonom Mantik. Yang keempat ada Departemen Media. Kelima ada Departemen Ekonomi Kreatif. Yang keenam ada Departemen Sosial Kemasyarakatan. Ketujuh ada Departemen Olahraga dan Seni. Kemudian yang kedelapan ada Departemen Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu tadi departemen yang ada di ITLA. Jumlahnya ada 8. Mungkin itu saja tadi materi yang bisa saya resum, dimulai dari materi pertama tentang kepemimpinan dan organisasi yang disampaikan oleh Kak Ivan Gamarudin SPD. Kemudian yang kedua, materi tentang ITLA yang disampaikan oleh Didi Mufrodi. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.